Sudah divideokan? Udah. Belum. Timer dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan 1. Ya, dokter, mesti dokter. Nah, mulai dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin Azena, NIM 2410 dan 1186. Di sini saya menerangkan case 1, yakni tentang sistem cerna atas. Nah, sebelumnya saya akan membaca overview case terlebih dahulu. Di sini ada Dika dan Didit sedang makan. Lalu jika itu lihat makanan yang enak, sekresi saliva yang meningkat. Lalu ketika dia itu merasa enak, Dika itu makannya terburu-buru. Alhasil Dika tersedak. Nah, punggungnya itu ditepuk oleh Didit temannya, sehingga alhamdulillah Dika selamat dari sedak. Lalu Dika dinasihati supaya dikunyah dulu makannya baru ditelan. Selanjutnya Dika juga dijelaskan bahwa ada banyak enzim di trunkus digestivus. Baik, di sini saya akan masuk ke case. Di sini ada anatomi saluran pencernaan. Itu sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yakni ada organ aksesorius. Di sini organ aksesorius yang berkaitan dengan case itu ada gigi canimus itu berfungsi untuk merobek makanan, gigi incisivus itu berfungsi untuk memotong makanan, gigi molar dan premolar itu berfungsi untuk menggiling makanan. Lalu ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk membantu menelan makanan. Nah, lalu ada kelenjar saliva, ada parotis, ada submandibularis, ada sublingualis. Dan juga ada kelenjar minor, yakni kelenjar-kelenjar yang tersebar di hampir seluruh mulut. Nah, lanjutnya ada saluran alimentarius atau saluran gastrointestinal. Di case ini ada cavum oris, di mana cavum oris itu terbagi menjadi beberapa bagian, yakni vestibulum, di mana vestibulum oris itu ada di bibir sampai sebelum gigi. Nah, lalu ada cavitas oriskopia, rongga mulut sejati, itu dari setelah vestibulum sampai ke fauces. Selanjutnya ada palatum atau dinding atap atau atap angin-angin mulut. Nah, ini ada palatum burung, yakni yang keras, yang tersusun dari tulang masilaris. Lalu ada palatum mole yang merupakan palatum yang lebih lunak, yang tersusun dari otot rangka. Selanjutnya ada uvula. Uvula ini ada di setelah palatum mole, itu berfungsi untuk menutup nasofaring supaya ketika si misalnya Dika ini menelan itu nggak masuk ke rongga hidung. Nah, selanjutnya itu ada tonsil palatina. Tonsil palatina itu ada di setelah uvula. Di dalam itu banyak sekali mengandung nodulus limfoid. Itu berfungsi untuk mengatasi ketika ada infeksi pertama itu dia yang kena duluan. Selanjutnya ada gingiva. Gusi, tempat gigi-gigi ini ada. Nah, selanjutnya ada faring. Faring itu dibagi menjadi 3, ada nasofaring itu yang berkaitan dengan hidung, lalu orofaring dia yang nanti lanjut ke esofagus, dan faring ofaring juga lanjut ke esofagus. Dari ketiga faring ini yang berfungsi dalam pencernaan itu hanya orofaring dan faring ofaring. Nah, di faring ofaring itu terdapat namanya epiglotis, di mana epiglotis ini itu berfungsi supaya makanan itu dimasuk ke laring. Nah, epiglotis ini bergantian menutup salah satu saluran tadi, saluran nafas dan saluran cerna. Di sini si Dika ini tersedak. Kenapa dia tersedak? Karena makanannya itu masuk ke laring. Karena ketika terburu-buru, dia itu sambil nafas, si epiglotisnya itu menutup saluran cerna. Saluran nafasnya terbuka, alhasil makanannya masuk ke saluran nafas. Nah, selanjutnya ada esofagus. Esofagus itu ada cervical, thoracal, abdominal. Cervical itu yang paling atas di sini, itu ototnya otot rangka. Terus thoracal itu yang bagian dada sini, itu ada rangka sama polos. Selanjutnya ada abdominal, itu yang dekat dengan lambung, itu otot polos. Nah, kita lanjut ke bagian vaskularisasinya. Di vaskularisasi di bagian ini itu ada 2 yang utama, yakni arteri carotis communis yang membawa darah dari jantung ke organ-organ spesifik di atas seperti cavum oris, seperti lidah dan lain-lain yang di case ini. Lalu saja ada vena jugularis externa yang membawa darah kembali dari organ-organ tadi kembali ke jantung. Lalu ada inervasi. Inervasi ini
adalah persarafan. Ada dua jenis saraf pada organ ini. Ada sistem saraf enterik, sistem saraf otonom. Di mana sistem saraf enterik itu ada dua, plexus aurba atau plexus mesentericus yang ada di antara ini tunica muscularis, lalu ada plexus submucosa yang ada di submucosa. Di mana kalau plexus aurba itu mengatur untuk motoritas, sedangkan plexus submucosa itu mengatur untuk sekresi. Nah, sebenarnya otonom, ada simpatis dan parasimpatis. Di mana kalau simpatis itu bersifatnya fight and flight sehingga mengurangi pencernaan. Lalu ada parasimpatis, yaitu meningkatkan pencernaan. Salah satunya itu untuk meningkatkan sekresi salivasi. Di sini kan Dika ini pengen makan, makanya parasimpatisnya itu yang meningkat, simpatisnya itu non aktif atau turun. Nah, selanjutnya ada histologi. Nah, lihat lidah, ada fili. Fili ini terbagi jadi tiga, circumvallata, filiformis, dan fungiformis. Di sini Dika ini bisa masak enak karena adanya lidah tadi, adanya fili tadi. Akan tetapi tidak semua fili itu berfungsi untuk merasakan, karena sebenarnya yang merasakan itu adalah taste buds atau kuncup rasa atau reseptor gustatorik yang hanya ada di circumvallata dan di fungiformis. Di filiformis itu nggak ada karena filiformis itu berfungsi hanya untuk membantu pencernaan saja. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Si Dika tadi itu nggak bakal bisa merasakan makanannya di taste buds kalau tidak ada saliva, karena saliva tadi itu berfungsi untuk melarutkan makanan-makanan tadi supaya bisa mengenai reseptor gustatorik atau taste buds tadi. Di sini terbagi menjadi dua sebenarnya, ada mayor, ada minor. Di mana minor itu ada terbagi banyak sekali di hampir seluruh sini, itu hanya berfungsi kecil membentuk saliva tadi. Sisanya yang paling banyak itu ada di mayor. Ada apa aja? Ada glandula parotis di sini, ada glandula submandibuloris di bawahnya, sublingualis di sini. Di mana parotis itu bersifatnya serosa, encer. Karena apa? Karena mengandung banyak air. Lalu submandibularis itu sifatnya mukoserosa, meskipun dia encer tapi ada mukosanya sehingga sedikit kental. Selanjutnya ada sublingualis, itu serum mukasa. Meskipun dia ada serosanya, dia itu lebih banyak mukosanya sehingga menghasilkan banyak mukos, sehingga dia itu adalah yang menghasilkan saliva kita itu lebih kental. Selanjutnya ada bibir. Bibir ini ada interna, eksterna, familion. Interna itu paling dalam, yang epitesnya berlapis gepeng tanpa keratin. Eksterna itu epitel berlapis gepeng tanpa keratin. Familion itu yang berlapis gepeng tanpa keratin. Familion ini yang ada di sini yang untuk dilistiki, yang biasanya untuk listikan. Nah, yang eksterna itu yang berhubungan dengan kulit, yang interna itu yang masuk ke kapung oris. Nah, secara garis besar untuk histologi itu terbagi menjadi 4 lapisan. Ada tunica mucosa yang paling atas, tunica submucosa bawahnya, tunica muscularis, tunica adventitia. Di mana kalau paling atas tunica mucosa, kalau misalnya di esophagus dan lain-lain, itu epitelnya epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Selanjutnya di submucosa itu ada namanya plexus submucosus yang tadi. Lalu ada juga banyak pembuluh darah. Maksudnya ada tunica muscularis. Tunica muscularis itu banyak, ada dua otot sir eksterna itu circumvallaris, ada eksterna longitudinal. Nah, itu otot polos. Tetapi ada juga yang otot rangka seperti di sepertiga atas esophagus dan juga di kapung oris. Nah, selanjutnya adventitia. Sebenarnya ada juga yang serosa, tapi di sini tuh adventitia. Kenapa? Karena serosa itu membentuk peritoneum, sedangkan di sini esophagus itu tidak membentuk peritoneum, sehingga adventitia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komposisi dari saliva. Saliva itu ada 99,5% air, ada 0,5% zat larut air. Seperti apa? Seperti ion klorida. Ion klorida ini berfungsi untuk mengaktifkan aminase tepung. Aminase, zat enzim aminase mulut yang berfungsi untuk memecah tepung. Tentunya ada kalium, ada natrium, ada ion bikarbonat. Ion bikarbonat fosfat ini berfungsi untuk menetralkan makanan yang asam yang masuk ke dalam mulut, misalnya kayak pedas dan lain. Ketika si ini makan makanan pedas, ini ion bikarbonatnya akan bereaksi menetralkan makanan tadi. Selanjutnya ada imunoglobulin A dan enzim bakteriolitik. Imunoglobulin A dan enzim bakteriolitik berfungsi untuk proteksi. Akan tetapi mereka ini tidak dihasilkan dalam jumlah banyak, sehingga
tidak membusmi semua kuman yang ada di mulut. Nah, selanjutnya amilase tepung atau amilase mulut itu adalah amilase yang berfungsi untuk memecah tepung yang ada di mulut. Akan tetapi karena tidak banyak, maka tidak begitu optimal. Nah, selanjutnya saya akan bahas fisiologinya. Ada mekanisme menelan. Jadi menelan itu pertama makanannya masuk dulu, ingesti, terus dikunyah, didorong lidah menuju ke fauses. Lalu ketika didorong, makanan didorong itu uvula akan dan palatin yang lunak itu akan tertarik ke atas hingga menutupi nasofaring. Lalu epiglotisnya itu akan menutupi saluran maring sehingga tidak tersedak. Selanjutnya makanan masuk ke esofagus, menelan, ditelan oleh faring yang otot jantung terangkat, masuk ke esofagus, terjadilah gerakan peristaltik, gerakan lemas-lemas, dan diteruskan sampai lambung. Gerakan lemas-lemas tadi, yang pertama itu awal itu otot rangka, lalu selanjutnya ada otot rangka polos, selanjutnya itu otot polos, full polos. Nah, ketika si jika tadi itu tersedak, yaitu makanannya itu salah masuk saluran, yaitu harusnya masuk ke saluran cerna, malah masuk ke saluran nafas. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pas tadi ngomongin yang overview, jadi gini, cara untuk mengubah perhatian penguji ya. Tadi kan dari overview terus langsung, mari kita ke anatomi, histologi dan fisiologi gitu. Terus habis itu dia balikin lagi ke sini kan. Terus habis dari itu, dari anatomi fisiologi itu kadang dibalikin ke case. Nah, sekarang dibalik. Jadi dari sini maaf ya, saya kok rasanya udah bios, oh ya udah. Terus maaf juga nggak jam 8 saya ada tamu tadi jadi juga. Ya, jadi insya Allah lulus ya. Amin. Tadi gimana dok? Kritiknya? Nah, jadi ini kan tadi dari overview, terus mari kita lihat bagaimana anatomi, histologi, fisiologi. Tapi dibalik aja, terus kalau tadi kan habis OVC, yuk bagaimana kita ke anatomi, ke histologi dan ke fisiologi gitu. Nah itu dibalik. Jadi misalnya ini tersedak tuh kenapa? Terus diterangin. Jadi langsung fenomenanya itu langsung dikasih lihat. Baru sesudah itu hafalan kalian yang kalian kasih pamer. Ya. Sebenarnya Soka itu flexing yang dirindukan. Kenapa? Udah belajar tiap malam, sampai mual, sampai muntah, sampai lupa makan, gitu kan? Sampai nggak bisa piknik dulu, gitu. Nggak bisa jalan-jalan dulu, emang jangan. Jalan-jalan nanti pas hair, pas orang-orang hair kalian jalan-jalan. Terus pamerin, weh hijau gitu, biar yang lain kepingin ya. Tapi jangan bikin temennya stres. Kalau ini pokoknya harus bersaudara, sama temen tuh harus bersaudara. Ya. Kita tuh nggak tahu kapan saatnya kita jatuh, terus kapan orang menolong kita. Nah, jadi kayak gini, menelan itu gimana? Diceritain sambil nunjuk-nunjuk sini. Ya kan? Habis itu baru yang lain kamu ceritain yang belum diceritain gitu. Rada bingung memang, tapi itu yang jos. Ya. Kamu anak mana? Ya, silakan. Kok ngapak-ngapaknya ada gitu. Iya. Enggak apa-apa sih. Tadi saya overview guys, terus kaitin dulu ke sini. Kaitin kan ini ada proses apa nih?
prosesnya kan ini ada proses saliva meningkat. Ini kan ada proses, ini ada saliva meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ini kalian udah tahu belum? Saliva meningkat itu efek simpatis atau parasimpatis? Nah, itu kalian terangin juga, diomongin ya. Terus ini apa? Tersedak. Ini diomongin. Oh, nggak usah. Ini anestesis web, baru ditelan bahwa, nah ini enzim, nah gitu. Ya. Atau kalau misalnya ini terlalu banyak, ya untuk enzim-enzim nanti saya terangkan pada saat. Nah, atau dibalik, terus faal dulu, tapi ini. Atau dihubungkan, malah faal lidah itu ada fili-fili. Nah, itu ada kelenjar paralisis. Jadi gini-gini gitu juga nggak apa-apa. Jadi kelihatan kalau kalian tuh nggak ngapalin mau dibengkokin kemana juga ayo lentur aja kayak orang nari gitu. Ya dokter. Tarik nafas. Ya. Ini semua udah dipegang kan? Case 1 sampai 4. Nah, yang mana yang belum yang mana? Yang belum 3. Ya udah sekarang 3 dulu. Relawannya siapa? Maksudnya biar kepegang semua paling enggak ya kan? Mas, we love you. Saya juga kurang paham dok. Enggak apa-apa. Iya, Enggak apa-apa nih mas. seksi dokter. Semuanya ada saja. Saya semuanya beda kayak ada watermark ya sih. Watermark. Satu, dua, tiga. Oke. Diskresi. Di sini. Sorry. Ada pin. Foto dulu ya, udah mas. Sama ininya, terus sama sini. Di sini boleh? Soalnya biar mereka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Videonya belum dimatiin ya? Astagfirullahaladzim.